Alhamdulillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Selamat siang, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul ya qawli. Saya hormati teman-teman media yang berkenan hadir datang untuk kita berbagi informasi. Informasi pertama, saya baru saja mendatangi program acara Pagi-Pagi Ambiar di Trans TV. Maksud kedatangan saya, setelah saya lihat sejak minggu lalu saya telah memberikan somasi lisan kepada produser program Pagi-Pagi Ambiar Trans TV. Karena tidak ada respon, maka saya tadi langsung datang mencari produsernya, dan sudah bertemu, ada rekamannya, dan di situ ada Dewi Persik, mereka lagi program taping, ada Nazar, ada dua lagi. Dan tadi saya sampaikan keberatan saya karena saya memperhatikan sudah 2 kali program Pagi-Pagi Ambiar mengundang seseorang, yang terakhir adalah Hotman Paris, yang itu membicarakan saya tanpa mengkonfirmasi ke saya. Sebagai wartawan, saya sudah sebut tadi ke produsernya, saya lebih duluan wartawan daripada Anda. Saya tahu ada hak jawab, ada azas keberimbangan informasi. Kalau tidak direspon, saya akan bawa ke Dewan Pers dan saya akan gugat secara perdata. Jadi tadi disepakati mereka akan chatting saya untuk komunikasi. Saya bukan benci kepada Trans TV, bukan. Karena Trans TV bagian dari media yang ikut membesarkan saya. Saya sering diundang ke Rumpi Script, No Script. Saya sering diundang ke Pagi-Pagi Happy dulu. Masih ada Uya Kuya, bahkan Nikita Mirzani, bahkan ada Iis Dahlia pada waktu sebagai host. Tapi di program Pagi-Pagi Ambiar ini kok orang diundang, Hotman, bahas-bahas saya yang negatif, tidak dikonfirmasi ke saya. Saya juga terima kasih kepada Trans TV yang sudah sering menayangkan pemberitaan tentang saya terkait dengan terkait dengan program insert yang sudah kita lakukan acaranya. Dalam hal ini insert telah menayangkan saya untuk insert yang telah menayangkan saya beberapa kali dalam pemberitaan. Begitu ya. Jadi kedatangan saya tadi adalah dalam rangka untuk meminta agar mereka melakukan azas keberimbangan kepada saya. Yang kedua, terkait dengan Loli, saya sudah melakukan tracking tadi malam. Tadi malam saya sudah bergerak ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami sudah rekam dengan Bu Ade, dan seperti yang sudah saya duga di awal, bahwa ada upaya-upaya untuk bagaimana Loli ini tidak bisa menemukan orang yang bisa menjaga dia. Dalam pengertian ada yang takut mungkin kalau Loli ini nanti terbuka atau ada sesuatu. Padahal dia sudah buka semua. Tinggal saya tuangkan aja di penyidikan dan lain-lain nanti. Itu prinsip dasarnya. Jadi Loli ternyata sudah
dipindahkan dari rumah sakit Polri dan tidak lagi ada di rumah sakit Polri. Pertanyaannya, apakah saya akan tantrum hari ini? Nggak perlu saya tantrum. Tantrum itu saya tanya apa tantrum? Marah-marah. Nggak ada yang perlu saya marah-marah. Saya hanya melaksanakan tanggung jawab sosial, tanggung jawab kemanusiaan saya untuk Loli yang dia minta tolong ke saya. Karena Kemen PPA, unit PPA, KPAI sudah janji ke saya akan senantiasa berkoordinasi terkait bagaimana penempatan Loli. Tapi kalau Loli sekarang tidak berada di situ, ya kita akan lihat dengan siapa dan seperti apa. Maka informasi-informasi yang disampaikan Loli ke saya, apa yang ingin dia sebutkan kepada instansi terkait, maka saya agendakan besok jam 12 saya akan ada di Komnas HAM Republik Indonesia. Saya lanjut ke KPAI, saya lanjut ke Kementerian Sosial, bahkan ke Kementerian PPPA Republik Indonesia. Begitu. Kemudian juga dengan Bareskrim Polri tentang dugaan kami adanya ketidakprofesionalan penyidik yang tadinya kami Kabid Propam Polda Metro, kita akan bawa ke Kadif Propam Mabes Polri dan Bapak Irwasum yang menangani ini secara internal di kepolisian. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Bang, Abang sendiri tahu nggak Loli saat ini di mana dan dipindahkan di mana, Bang? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dia di mana berada, dan yang pasti menurut saya apa yang dia sampaikan ke saya akan tindak lanjuti. Saya tidak peduli apakah dia diambil dalam keadaan baik atau tidak, tapi apa yang dia sampaikan ke saya sesuai dengan pesan dia, saya akan teruskan kepada instansi terkait. Komnas HAM, Kementerian HAM, Kementerian Sosial, Kemen PPA, saya akan minta pertanggungjawabannya. Begitu juga dengan penyidik kami. Kenapa? Karena kesepakatan kita tidak begitu. Saya tidak mencari sesuatu dari kasus ini, tapi saya harus meneruskan apa yang dia sampaikan. Karena dia sudah sampaikan, andainya Om nanti saya dibawa paksa lagi, tolong sampaikan ini. Apa yang dia inginkan, yang akan saya teruskan. Saya bukan ada ini, bukan, kita menolong secara kemanusiaan itu. Bang, sebelum akhirnya dipindahkan sempat ada Loli menghubungi, Bang, gitu. Kenapa? Ada Saya hari Senin kemarin kan dia pindah, saya cek. Selasa, Rabu saya kontak dengan kepala ruangannya namanya Ibu Indra. Kamis beliau juga masih komunikasi. Saya bilang saya mau komunikasi by phone karena saya sedang berada di Bandung dan saya ke Medan. Tapi belakangan saya lihat komunikasinya setelah speak up si NN, dia bilang dibawa oleh budenya. Nah, secara diam-diam, dan ternyata informasi yang kami terima, dia keluar dari rumah sakit itu hari Jumat malam. Kalau ini sekarang Senin kan, Minggu, Sabtu, Jumat, berarti 3 hari yang lalu, dan itu malam-malam. Ya banyaklah dugaan, apakah dia dibius, baru dibawa sehingga dia nggak sadar atau apa, karena dia pasti akan melakukan perlawanan. Tapi seandainya itu baik juga nggak apa-apa, kenapa ditutup dari saya? Kan dia lari ke saya bawa ke kantor polisi. Terus apa masalahnya di situ? Kan baik-baik aja. Bang, saat akhirnya dipindahkan, Abang sempat komunikasi dengan Kementerian PPPA atau polisi, Bang? Saya sudah berteleponan dengan Pak Nahar, Deputi Kementerian PPA. Nah, malah saya melihat bahwa ini ada upaya untuk menghalang-halangi. Ya, padahal kita sudah ada komitmen. Ya, saya akan tagih komitmen itu. Ya, saya akan datangi Pak Nahar, saya akan datangi Lani, saya akan datangi KPAI. Apa yang kalian maksudkan dengan saya ini? Dan saya minta kalian tolong cek itu safe house. Itu infonya di Pulau Gadung. Apakah benar itu tempat yang layak untuk orang yang disimpan atau dibuat dalam pengawasan kementerian? Saya kira ini nggak main-main ya. Saya tidak ada kepentingan di kasus ini. Kepentingan saya cuma satu, bagaimana Loli bisa menerima posisi ini dan keluar dari masalah ini. Baru yang terakhir kami minta agar penyidik Polres Jakarta Selatan menghentikan kasus ini. Kenapa? Karena sudah tidak ada bukti yang kuat lagi gitu. Dan kami menduga ada upaya-upaya penyidik untuk menarik dia ini karena takut ini sudah naik sidik. Sehingga keterangan dari Loli itu sangat mementahkan mereka. Loh, datanya sudah ada di saya, rekamannya ada semua di saya. Jadi nggak ada masalah di sini.
Jadi bagi kami ini tidak ada masalah. Besok kita ketemu jam 12 di Kementerian di Komnas HAM. Kemudian saya juga akan ke Kementerian Sosial, akan gerak juga ke Kementerian PPA, akan gerak juga ke Kementerian Sosial.